Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Video ini masih berisi tentang Taman Nasional Kepulauan Togean yang memang memiliki banyak sekali keindahan dan keistimewaan yang perlu kita lestarikan. Menjadi sorotan di mata dunia itu suatu hal yang cukup membanggakan bagi negara Indonesia. Manusia perahu atau suku Bajau adalah salah satu suku yang sangat unik yang berada di negara kita. Meskipun masih terbilang suku primitif, tapi sudah banyak hal-hal modern yang mereka bisa kerjakan. Selain suku primitif atau suku Bajau yang ada di Togean, Tojo Una-Una, daerah yang terletak di kawasan Teluk Tomini ini juga memiliki tanjung yang bernama Tanjung Keramat. Mengenai suku Bajau, video ini sudah part ketiga yang membahas kebudayaan suku Bajau. Untuk yang belum menonton video part 1 dan 2, silahkan cek linknya di deskripsi. Simak video ini baik-baik, tonton dari detik pertama hingga detik akhir. Siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi kebudayaan dan adat istiadat yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke hidup ribuan suku dengan kebiasaan unik masing-masing. Namun salah satu yang paling unik mungkin adalah suku Bajau, atau biasa juga dikenal dengan nama orang Bajo. Suku Bajau kabarnya banyak ditemukan di perairan Sulawesi. Suku Bajau sejatinya adalah suku nomaden atau pengembara. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit di antara mereka yang memutuskan tinggal dan menetap di suatu titik. Salah satu tempat di Indonesia yang jadi tempat bernaung orang Bajau adalah kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sebenarnya termasuk suku nomaden atau suku yang senang berpindah tempat tinggal. Belakangan ini suku yang sering dijuluki Gipsi Laut ini menjadi sorotan media internasional karena perubahan fisik luar biasa. Mereka membangun rumah kayu bertiang tinggi di atas air. Suku Bajau merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidupnya berpindah-pindah. Namun saat ini kehidupan dari suku Bajau tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajau yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Suku Bajau dikenal dengan kemampuan melautnya yang sangat baik. Berprofesi sebagai nelayan, orang-orang Bajau memiliki keahlian dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah kemampuan berenang mereka sambil menahan nafas di dalam air dengan durasi yang cukup panjang. Nelayan dari suku Bajau dikenal terlatih melaut sejak lahir di perairan yang terdiri dari pulau kecil. Pelayaran sejak ratusan tahun silam membawa mereka ke perairan Sulawesi hingga Lombok dengan mendirikan kampung besar bernama Labuan Bajo. Pengembara laut itulah yang sering dikatakan oleh banyak orang tentang masyarakat suku Bajau. Dengan bermodalkan perahu sampan dan tanpa menggunakan peralatan petunjuk arah yang modern untuk memandu perjalanan, mereka mampu menaklukkan lautan. Untuk perjalanan di tengah lautan, suku Bajau hanya mengandalkan posisi bintang. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas hingga membawa mereka masuk ke Nusantara. Di sini suku Bajau memiliki berbagai sebutan seperti suku Bajo, suku Bajau, dan suku Bajau. Untuk mengetahui kehidupan suku Bajau lebih detail lagi, marilah kita menonton film yang berjudul The Bajau. Film ini sudah pernah diputar di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Film ini mengisahkan tentang Pulau Bajau yang ditolak keberadaannya oleh 3 negara, termasuk negara Indonesia. Padahal suku Bajau turut membangun peradaban maritim Indonesia. Namun oleh negara mereka didaratkan dan tidak diakui. Dengan kearifan lokal, suku Bajau di Gorontalo masih sangat menjaga kelestarian pesisir dan laut. Tradisi Bapongka memiliki nilai-nilai pendidikan bagi pelestarian ekonomi dan lingkungan laut serta pesisir. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam Bapongka antara lain tidak boleh membuang air cucian beras, arang kayu bekas memasak, ampas kopi, air cabai, air jahe, kulit jeruk, dan abu dapur. Bagi orang Bajau, hal tersebut diyakini dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Suku Bajau juga tidak menebang pohon mangrove karena mereka
mempercayai bahwa pohon mangrove sebagai tempat bertelurnya ikan. Bagi suku Bajau, jika hal-hal yang dilarang itu tetap dilakukan, maka akan terjadi bencana. Hal itu bisa dibuktikan secara sains bahwa air cucian beras dan kopi dapat merusak terumbu karang. Namun, kecerdasan ekologi semacam ini tidak lagi dimiliki oleh sebagian suku Bajau. Orang Makassar menyebut suku bangsa ini orang bayi atau Turijene. Orang Bugis menyebutnya orang Bajau. Masyarakat suku bangsa ini di Sulawesi Tengah umumnya menyebut mereka orang Bajau, serta di sekitar perairan Malaysia disebut Bajau. Di perairan Filipina bagian selatan suku bangsa ini disebut orang Sama. Bahasa Bajau yang terdapat di lingkungan perairan Indonesia memperlihatkan ciri kebahasaan yang sama dan hanya berbeda dialek dengan bahasa Bajau yang digunakan di perairan Malaysia dan Filipina Selatan. Ada anggapan bahwa bahasa mereka sebenarnya sama karena mereka selalu mengadakan interaksi musiman secara teratur. Selain itu juga pengaruh bahasa asing dianggap sedikit sekali karena mereka suka menjauhkan diri dari kontak sosial ekonomi dengan suku-suku bangsa lain, kecuali hubungan dagang dengan orang Bugis dan orang Makassar. Agama dan kepercayaan suku Bajau. Mungkin sebagian besar orang Bajau memeluk agama Islam, cuman pengaruh sistem kepercayaan animisme laut masih amat kuat, sehingga menjadi salah satu ciri kebudayaan mereka yang khas itu. Pengaruh agama Islam mungkin diperoleh lewat interaksi dengan para pelaut Bugis yang juga tersebar di berbagai perairan laut Nusantara. Bedanya para pelaut Bugis masih mengenal pemukiman tertentu sebagai tempat tinggal dan terbuka untuk mengadakan hubungan yang lebih dalam dengan suku-suku bangsa lain. Sistem perkawinan dalam suku Bajau. Untuk sistem perkawinan dalam suku Bajau, mereka mengikuti hukum perkawinan Islam dan ditambah dengan mengadakan upacara perkawinan menurut adat istiadat mereka yang sayang masih sedikit diketahui. Seorang pengantin perempuan akan ikut dengan perahu orang tua suaminya segera setelah upacara perkawinan selesai. Ada pula pasangan yang hidup di perahu buatan sendiri atau hadiah dari kerabat mereka. Serta ada pula pasangan baru yang lebih senang bergabung dengan perahu orang tua suami. Tidak diketahui apakah mereka berpoligami. Mereka tidak berlayar sepanjang tahun karena musim-musim tertentu mereka akan menetap di dekat pantai yang perairannya tenang sambil memperbaiki perahu dan alat-alat untuk tangkapan ikan serta hasil laut lainnya. Mengadakan kegiatan sosial seperti perkawinan, sunatan, dan upacara lainnya. Beberapa kelompok di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sudah ada yang mau menetap dan mendirikan sekolah. Suku Bajau dikenal sebagai penyelam ulung. Tahan berjam-jam di kedalaman 10 hingga 20 meter untuk berburu ikan dengan tombaknya yang berkait dan senjata buatan sendiri, atau mencari kerang mutiara untuk dijual kepada tengkulak yang akan menjualnya lagi ke pedagang Jepang. Selain ikan dan mutiara, mereka juga mengumpul rumput laut, taripang, dan sirip ikan hiu yang harganya cukup bagus. Adapun kebudayaan suku Bajau. Untuk ciri kebudayaan suku Bajau memang masih kabur atau belum terlalu jelas. Akan tetapi harus diketahui bahwa sistem pengetahuan mereka tentang kelautan serta pembinaan amatlah luas, terutama pengetahuan mengenai lautan di lingkungan Indonesia. Adanya suku Bajau ini juga mengundang banyak kalangan untuk mengenal lebih jauh asal-usul, pola hidup, adat istiadat, seni, dan budaya tradisional suku ini. Meskipun terkesan sebagai suku primitif, nyatanya saat ini banyak orang Bajau yang sudah mengenal kehidupan modern. Bahkan sudah ada yang bekerja sebagai guru dan pegawai. Sebagai warga negara Indonesia baik, kita harus lebih cinta tanah air dan menghargai suku bangsa, serta merawat kekayaan kebudayaan, khususnya kebudayaan suku Bajau, karena keberadaan mereka adalah awal sebuah perkembangan bagi bangsa Indonesia. Serta diharapkan dari satu hal ini, peran pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah agar harus dan terus merawat flora dan fauna endemik di wilayah sendiri, agar dapat menjadi kebanggaan tersendiri buat Pulau Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video berikutnya.